Ya, halo sahabat sukses. Jumpa lagi di channel Hari Bahagia. Nah, kali ini bahasan saya agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya, tapi sangat penting khusus bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan atau ya sedang ingin improve lagi mengenai pekerjaannya, entah dari sisi karir maupun pendapatan ya. Oke. Nah, bahasannya ini adalah tip-tip yang mungkin agak berbeda atau sedikit berbeda dari yang sudah ada. Saya coba rangkum dari pengalaman baik saya sebagai pelamar kerja maupun sebagai interviewer ketika saya cari anak buah gitu ya. Kemudian juga hasil diskusi, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang HRD, research. Kemudian saya buat lebih mudah lagi buat teman-teman. Mudah-mudahan ya setelah melihat video ini teman-teman mendapatkan inspirasi dan tentunya segera mendapatkan pekerjaan. Oke ya. Nah, cara mendapatkan pekerjaan. Oke, yang pertama teman-teman, CV ya. CV Anda harus bagus. CV itu kayak ketok pintunya. Bahkan kalau lebih di luar CV, amplopnya juga harus bagus ya. Kalau Anda pakai amplop, tapi kalau Anda melamar secara online seperti di Jobstreet, Karir gitu ya, itu Anda CV-nya harus bagus. Desainlah sebagus mungkin ya. Kecuali kalau misalnya di online itu ada form-form, isilah dengan baik ya. Mungkin desainnya sudah template-nya mereka. Oke ya. Nah, desain yang bagus kalau Anda bisa Photoshop gitu atau dengan desain yang lain. Intinya adalah buatlah itu eye catching. Dalam marketing kan ada AIDA ya, attention, interest, desire, dan action. Jadi orang interest dulu. Para interviewer interest banget dengan CV Anda. Saking penasarannya, kadang-kadang, wah ini panggil aja nih. Kok orang bikin CV unik gini ya, desainnya bagus ya. Kemudian kata-katanya juga bagus. Oke, setelah desainnya, Anda pikirkan konten dari CV itu. CV itu kontennya tentu yang menarik dalam arti membuat si calon pemakai Anda, recruiternya itu menjadi tertarik dengan Anda ya. Nah, konten yang menarik tentu standar dulu ya, standar sekolah di mana, tahun berapa sampai berapa gitu, apalagi untuk yang fresh graduate gitu ya. Tapi kalau Anda punya aktivitas lain, masukkan tuh ya, masukkan. Misalnya pernah ikut organisasi apa, masukkan. Jadi bagi Anda misalnya melihat video ini yang masih mahasiswa, beraktivitaslah, berorganisasilah. Karena itu akan menjadi nilai tambah ya bagi yang akan meng-hire Anda. Karena di dalam perusahaan itu memang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Kalau Anda sudah terbiasa, itu akan menjadi nilai tambah. Tapi kalau Anda cuman misalnya sekolah pulang, kuliah pulang, apa istilahnya? Kupu-kupu ya. kuliah pulang gitu. Jadi, tidak ada aktivitas lain. Nah, itu kurang menarik. Tapi kalau Anda masukkan aktivitas pernah ikut lomba apa, atau prestasi juara apa, itu bagus sekali ya. Atau kelebihan Anda yang di luar akademis misalnya. Jadi desainnya bagus, kontennya juga sangat menarik. Walaupun misalnya Anda pernah paduan suara, lomba debat, lomba pidato, lomba presentasi, lomba karya ilmiah. Nah, itu masukkan. Itu akan menjadi hal yang membuat orang, wah ini anak oke nih, keren nih gitu ya. Oke, nah CV kalau bisa teman-teman buatlah yang matching ya. Matching dalam arti matching dengan lowongan yang ada ya. Kalau lowongannya accounting ya Anda buat matching. Untungnya kalau Anda melamar sesuai sesuai bidang Anda ya cocok ya. Tapi matching sendiri kan bisa macam-macam. Artinya bisa saja orang berbelok ya, orang berbelok dari pertanian ke perbankan bisa saja ya. Sekarang itu hal yang wajar-wajar saja. Jadi peluang untuk melamar di bidang lain juga bisa. Nah, buatlah matching. Kalau Anda orang melamar misalnya sales atau marketing, ya buatlah bahwa Anda tertarik di bidang itu ya, tertarik di bidang itu. Kalau ada pengalaman ke arah sana. Jadi artinya CV Anda itu match dengan lowongan yang ada ya. Jangan
melenceng jauh. Jadi mulai dari melamar pun harusnya sudah fokus sesuai dengan keinginan Anda. Oke ya. Kemudian zaman sekarang hati-hati teman-teman, yang sering kali dilupakan oleh pelamar kerja adalah medsos. Hati-hati dengan medsos Anda ya. Bagi Anda yang sedang mencari kerja, medsos Anda maintain benar, tidak usah diisi yang macam-macam, tidak usah diisi yang membuat Anda dipersepsikan lemah, misalnya statusnya galau terus ya, atau dipersepsikan kasar, arogan karena ada banyak maki-maki di medsos Anda. Nah, perhatikan di situ. Jadi sebenarnya itu brand Anda ya, medsos itu brand Anda. Bagi Anda sedang mencari kerja, hati-hati, mulai rapikan medsos Anda supaya medsos Anda itu menjadi salah satu tools marketing diri Anda. Oke ya, jadi dari sisi CV, desain, matching, kemudian kontennya dan medsosnya perhatikan. Oke, biasanya medsos juga ditulis saja. Nah, Facebooknya apa, Instagramnya apa, Twitternya apa kalau ada ya. Itu masukkan juga dalam CV. Di zaman sekarang itu sudah sangat wajar dan itu penting. Bahkan tidak dimasukkan pun dicari ya. Jadi dicari. Jadi profil medsos Anda itu sudah CV Anda yang secara tidak langsung. Kemudian teman-teman, pada saat interview, yang kedua adalah saat interview. Tadi yang pertama CV, yang kedua saat interview. Saat interview teman-teman, bagusnya Anda melakukan riset ya, riset terhadap perusahaannya, industrinya, dan job desk-nya. Kalau Anda melamar manajemen trainee gitu ya di perusahaan apa, oh misalnya Bank Mandiri atau misalnya BTN atau misalnya Indofood ya, Anda riset. Ini perusahaan apa sih, industrinya industri apa? Ini perbankan, industri makanan. Nah, ketika Anda riset tentu akan menjadi lebih bagus, lebih match, lebih paham tentang kantor yang ingin Anda bekerja ya. Job desk itu juga penting. Ketika Anda tahu job desk-nya, jawaban Anda akan jauh lebih tajam ya. Kalau di level tinggi misalnya Anda lamar sales manager ya, harus tahu sales manager itu job desk-nya apa, sales supervisor itu apa. Anda melamar IT harus tahu, IT ada bidangnya macam-macam ya. Mungkin ada programmer, developer, ada infrastruktur. Nah, Anda harus tahu nih job desk-nya. Anda melamar di itu, oh di bagian programmer. Oh, emang dia lagi cari programmer. Kemudian programmer yang dicari adalah misalnya untuk web, PHP, MySQL, paham, JavaScript. Nah, ketika Anda tahu job desk-nya, jawaban Anda akan lebih tajam, termasuk nanti dalam CV-nya juga lebih tepat ya, jadi teman-teman. Nah, job desk, riset ya, riset. Kemudian pakaian ya, ketika Anda interview, perhatikan pakaian, usahakan formal ya, biasanya formal lebih aman ya, dengan pakaian celana bawah lebih gelap, atas lebih terang ya, putih, hitam, putih, biru, putih, coklat ya, sepatu formal, pantofel misalnya, kalau cats pun yang jangan sepatu lari misalnya gitu ya, jadi survei. Nah, banyak orang gagal gara-gara pakaiannya salah kan, datang interview pakai sepatu olahraga, sudah dicoret saja nih, nggak cocok ya. Kecuali ada perusahaan-perusahaan tertentu yang culture-nya, budayanya sudah casual ya. Yang itulah pentingnya survei tadi. Oke, pakaian rapi. Kemudian teman-teman, disiplin waktu ya. Ketika Anda interview jam 9, jangan jam 9 baru datang ya. Usahakan sekian jam, 1 jam atau setengah jam sebelumnya sudah ready ya pakaian. Nah, kemudian Anda pergi ke toiletnya untuk check up lagi apakah sisirannya, bajunya, misalnya Anda pakai jaketnya masukin di tas lagi karena tadi naik motor gitu ya, rapikan lagi karena bisa aja dari rumah rapi, tiba-tiba rambut jadi acak-acakan. Nah, jadi ada bawa sisir juga, cek lagi di restroom gitu untuk sebelum benar-benar masuk ke ruangan interview. Jadi pakaian rapi, penampilan rapi. Kalau perlu cuci muka lagi nggak apa-apa ya, cuci muka lagi. Kalau Anda mau bawa foam untuk muka itu boleh ya, atau hair gel untuk merapikan rambut, itu pasti akan lebih membuat Anda lebih tampil menarik ya. Kemudian
Jangan lupa ketika interview, tampilkan antusiasme Anda, bahwa Anda tuh antusias dalam interview, antusias untuk bekerja di perusahaan itu. Jangan sekali-sekali Anda deliver signal malas, loyo, lelah gitu ya. Jadi memang mungkin Anda lelah perjalanan, naik kendaraan umum, Anda lelah, tapi ya sudah, Anda masuk kamar mandi cek, sekaligus menaikkan lagi moodnya, loncat-loncat, boleh ya, bahwa Anda benar-benar antusias untuk menjalankan interview, plus antusias bekerja di situ tentunya ya. Nah, signal-signal itu tentu akan ditangkap oleh interviewer bahwa Anda orang yang antusias, yang positif, yang energik, orang yang bertenaga, orang yang punya motivasi. Oke ya. Kemudian menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman, saat interview itu kan kita muncul banyak pertanyaan. Jadi jawablah pertanyaan dengan baik ya, dengan benar, dengan jujur ya teman-teman. Banyak tip-tip untuk trik atau menyiasati menjawab pertanyaan dari interviewer, tapi hati-hati, beliau-beliau itu tentu bukan orang yang sembarangan ya. Melakukan interview pasti ada ilmunya, melakukan interview pasti ada teknik-tekniknya. Jadi sebenarnya kalau Anda treat dengan bohong atau ini sangat mudah diketahui. Dari lirikan mata beliau bisa tahu ya. Dari gerak jari Anda beliau sudah tahu. Dari arah mata Anda bohong atau tidak beliau tahu. Dari gestur beliau sudah tahu. Dari jeda Anda cara menjawab lancar atau tidak beliau bisa mengindikasi atau mendeteksi bahwa Anda bohong atau Anda jujur. Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah katakan apa adanya dengan jujur, namun dengan penuh antusias, dan tentunya penyusunan kalimat-kalimat yang lebih menarik ya, lebih menarik. Jadi kalau ada waktu nanti di belakang kita buka contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya ketika interview. Oke, kemudian demokan keahlian Anda. Itu akan sangat kuat ya, sangat kuat. Jadi kalau misalnya Anda mau ngelamar programmer, Anda atau mau bikin misalnya web developer gitu, Anda sudah buat web, kemudian Anda bisa tunjuk ini buatan saya, ini buatan saya. Atau di depan beliau Anda bisa buka notebook, kalau Anda programmer, Anda demokan itu bahwa Anda bisa membuat program dengan cepat dan bagus. Demokan kalau memungkinkan ya. Kalau Anda orang accounting, Anda sarjana accounting, Anda tahu. Kalau Anda sudah pernah bekerja berarti dulu pegang ya, misalnya lowongannya di bagian account payable, dulu Anda pegang account payable ya, cocok ya. Lowongannya accounting, ngurusin cost accounting, dan Anda backgroundnya dulu juga di perusahaan lama misalnya cost accounting. Kalau fresh graduate Anda paham cost accounting, bahkan kalau Anda punya nilai-nilai di kampusnya cocok, itu juga akan bagus. Nah, apalagi Anda punya sesuatu yang lebih ya, misalnya ya sudah ada karya yang sudah ada gitu ya, karya yang benar-benar ada. Kebayang nggak kalau Anda misalnya melamar menjadi orang sales, kemudian Anda pernah menulis buku e-book tentang sales, nah itu bagus. Atau Anda pernah mencapai prestasi tertentu ya, dengan pencapaian bahwa pernah menjadi the best sales gitu, itu akan menjadi kuat sekali ya. Kesannya, pesannya itu nancep di kepala interviewer, sekaligus menyingkirkan kompetitor-kompetitor Anda. Oke ya. Ya. Kemudian prestasi ya. Prestasi tampilkan saja pada saat interview prestasi. Jadi bagi Anda yang belum misalnya belum lulus ya, coba cari prestasi. Kalau Anda yang sudah bekerja sekarang ingin melamar ke tempat yang baru, nah itulah pentingnya prestasi Anda di tempat lama. Jadi teman-teman, kenapa orang mesti bekerja bagus, sebagus-bagusnya? Karena itu menjadi track record Anda. Ya. Jadi jangan pernah berpikiran untuk bekerja apa adanya. Di tempat sekarang misalnya Anda belum lamar gitu, kerjalah sebagus-bagusnya, capailah prestasinya. Nanti bisa jadi modal Anda untuk menjadi karyawan di tempat lain dengan harga lebih bagus. Kayak pemain sepak bola lah ya. Ketika dia perform bagus, misalnya sekarang nih yang lagi heboh dari Chelsea, Kante gitu ya. Ya, Kante sangat berprestasi, sangat bagus, ya nilai transfernya naik, gajinya naik. Sudah otomatis. Jadi teman-teman, ketika Anda sekarang sudah bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya, carilah prestasi. Kalau ada minta surat keterangan dari atasannya bahwa pernah achievement-nya apa, itu juga boleh ya. Itu akan menjadi hal yang sangat-sangat positif.
termasuk misalnya Anda ikut lomba-lomba ya. Oke ya. Nah, kemudian nyari kerja ada juga yang dengan cara koneksi ya. Jadi tadi kita bahas tentang CV, interview, sekarang koneksi. Nah, ketika Anda mendapat kerja dari hasil koneksi, tentu Anda juga tetap bikin CV yang bagus, tetap di interview kan ya. Nah, ini titipan tambahan tugas Anda kalau Anda dibawa masuk ke sebuah organisasi karena koneksi, berarti jaga baik-baik nama orang yang membawa Anda ya. Artinya Anda menjaga nama baik orang yang mereferensikan Anda. Ini tugas tambahan. Caranya bagaimana? Dengan performa ya, performa yang baik. Nah, dengan koneksi ini kadang-kadang memang banyak mendapat kemudahan, apalagi yang menjadi koneksi Anda adalah orang yang jabatannya lebih tinggi dibanding sang interviewer ya, apalagi decision maker ya, jangan masalah. Tapi tetap saja teman-teman, PR Anda ketika masuk dengan koneksi adalah Anda menjaga nama baik orang yang membawa. Jadi tugas Anda double tuh, ada tambahan ya, entah itu dari prestasi dan satu lagi tentunya dari attitude ya, sikap perilaku Anda di perusahaan. Jangan sampai Anda menjadi arogan, ada sok kuasa, sok bosi, gara-gara yang bawa Anda adalah bos ya. Oke. Kemudian ada teknik yang keempat kita bahas tuh probability. Bagi Anda mencari kerja nggak dapat ya, ngelamarnya baru berapa kali. Kalau ngelamarnya baru submit 10, 20 ya mungkin baru interview 1. Tapi Anda bayangkan ketika Anda submit 100, Anda submit 200 gitu ya. Ya di online Anda submit, di offline Anda kirim lamaran, ya bisa saja probability-nya bisa misalnya 10% Anda akan mendapatkan panggilan 10 ya. Kalau probability-nya 2% ada panggilan 2. Biasanya kalau 100 Anda mungkin akan interview sampai 10 sampai 20, kemudian diterima bisa 4 atau 5 bareng tuh. Jadi gunakan probability ini juga sebagai teknik untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, teman-teman kadang-kadang jangan terpaku cuman submit di Jobstreet atau di karir.com atau yang lainnya. Ya Anda bisa secara manual ngelamar, Anda pengen kerja di mana, Anda bisa masukkan tuh. Anda pergi ke kawasan industri, saya pengen kerja di perusahaan ini, udah Anda masukkan. Itu sangat mungkin dipanggil ya, sangat mungkin dipanggil. Apalagi kalau amplop Anda bagus, unik gitu ya, Anda kasih tulisan konfidensial gitu. Biasanya orang ini apa sih gitu, ngelamar. Kalau kebetulan ada, ya Anda mungkin akan dipanggil. Kalau belum ada, bisa aja disimpan ya, bisa aja itu disimpan. Jadi Anda bisa backup juga dengan data digital Anda ya. Anda punya CV yang sifatnya Anda upload mungkin di Google Drive dan segala macamnya. Artinya Anda akan punya akses lebih banyak. Jadi probability-nya kalau Anda kirim misalnya satu kawasan industri, Anda masukin amplop semua lamaran dengan amplop yang bagus, CV yang bagus, kemungkinan akan diinterview. Ya, itu bisa aja terjadi karena Anda pengen misalnya lokasi rumah Anda dekat kawasan industri, Anda pengen kerja di situ, ya sudah. Nah, mungkin Anda nggak melamar lagi dengan yang online, Anda masukkan saja. Nah, probability saja teman-teman. Probability-nya adalah ketika amplopnya bagus, menarik, akan dibuka. Ketika CV-nya bagus, menarik, mungkin akan dipanggil. Ketika ada lowongan, nah itu. Jadi bisa dengan cara itu dan Anda cepat mendapatkan pekerjaan. Oke. Yang kelima, ya Anda bisa spiritual action ya, spiritual action. Tentunya Anda bisa berdoa kepada Tuhan agar kehidupan Anda dimudahkan ya. Anda bisa melakukan sedekah-sedekah ya, sedekah ke orang-orang ya. Sedekah itu bisa tolak bala sekaligus insya Allah menjadi jalan kelancaran hidup Anda. Anda bisa ibadah yang kuat, Anda bisa berbuat baik, itu akan memudahkan ya, memudahkan. Karena bagaimanapun juga Tuhanlah yang memegang diri kita, memegang hidup kita, yang memegang takdir kita. Jadi senjata kita jangan lupakan doa. Oke. Yang keenam teman-teman, yang keenam adalah mindset ya. Mindset Anda harus oke.
Jadi ditolak itu biasa ya, ditolak bekerja itu biasa. Jadi jangan bersedih kalau ditolaknya mungkin pada saat ya face to face. Anda bisa ekspresikan hal yang wajar-wajar saja, jangan marah, bersyukur karena memang tidak jodohnya ada di tempat lain. Biasanya Tuhan punya rencana lebih baik dibanding tempat itu, kita nggak pernah tahu. Jadi mindsetnya seperti itu. Nah, ketika Anda ditolak, mindsetnya adalah feedback ya. Ketika Anda ditolak, mindsetnya adalah feedback. Bisa jadi Anda CV-nya kurang menarik, bisa jadi interviewnya kurang mengesankan, bisa jadi tidak match dengan jenis pekerjaan, jadi profil Anda tidak cocok dengan lowongan yang ada, ya. Bisa jadi hal-hal lain. Nah, ketika itu Anda jadikan feedback, Anda improve terus ya. Apa yang salah tadi ya? Oh, saya ditanya gaji tadi mintanya kegedean ya. Ditanya gaji mintanya kegedean ya ditolak gitu. Anda kurang riset. Jadi Anda harus riset kira-kira kalau posisi seperti itu gajinya berapa, atau perusahaannya Anda riset kira-kira dia mengikuti standar seperti apa. Itu bisa kita kira-kira ya. Jadi ketika profil Anda misalnya fresh graduate, katakanlah kemarin ada rame-rame itu ya 8 juta, 7,5 juta gitu. Ya monggo saja Anda riset lagi, belum tentu segitu ya, lihat dulu perusahaannya, level perusahaannya, gede besarnya perusahaannya, karirnya ya, ada nggak karir path-nya ya. Nah, atau fasilitas lain, jadi Anda bisa mengambil keputusan atau jawaban terhadap pertanyaan gaji yang Anda inginkan. Oh, ini feedback nih, kemarin kegedean, tapi emang Anda maunya seperti itu. Apalagi misalnya sekarang sudah bekerja, gajinya 15 juta, pengen 20 juta, ya sudah, memang itu keinginan Anda, jadi mindset Anda, oh nggak cocok nih. Ternyata standar gaji di perusahaan yang Anda baru lamar itu tidak lebih baik daripada perusahaan Anda yang Anda sekarang. Nah, itu teman-teman, jadi selamat berjuang, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pekerjaan, karena kenyataannya adalah teman-teman, lowongan pekerjaan itu selalu banyak. Jadi ada yang mengeluhkan bahwa lowongan kerja banyak, tapi pengangguran banyak. Itu biasanya karena tidak match saja. Jadi ketika Anda pakai strategi CV yang bagus, interview yang benar, ada research-nya, kemungkinan besar Anda menemukan sesuatu yang match. Bagaimana kalau misalnya banyak lowongan nggak cocok dengan Anda? Ya Anda bisa geser, kalau sangat mungkin ya, Anda bisa geser. Walaupun Anda insinyur pertanian, Anda bisa ngelamar di marketing, ya nggak apa-apa, Anda geser. Karena banyak lowongan yang marketing. Sekarang banyak yang online, Anda belajar tentang online. Oh ternyata ada banyak lowongan programmer. Ya kalau belum terlanjur, Anda bisa belajar lagi programming gitu ya. Mungkin selama ini Anda orang IT tapi fokus di infrastruktur, jaringan segala macam, nggak pernah coding, ya boleh. Accounting, Anda orang accounting, pinter accountingnya, tapi sebenarnya waktu itu kuliahnya salah. Anda punya jiwa misalnya Anda accounting tapi pinter misalnya urusan gudang, ngatur barang, segala keluar masuknya barang, perhitungan. Oh, Anda bisa jadi supervisor inventory atau manajer gudang, monggo saja. Teman-teman, peluang terus ada, Anda pasti punya potensi. Lakukan strategi, tetap optimis saja, bahkan pakai teknik probability. Kalau Anda lamar banyak, kemungkinan dapat. Nah, ilmu itu di dalam dunia kerja seringkali didapatkan di tengah perjalanan. Jadi ilmu yang Anda ketika mau masuk itu base-nya, dasarnya, frame-nya, cek apa poin-poinnya gitu ya. Anda sebenarnya sudah dapat. Nah, mindset yang berikutnya adalah Anda tentu adalah pembelajar yang baik. Jadi begitu Anda diterima, bahkan sebelum diterima Anda belajar dulu, belajar tentang job desk kerjaan Anda. Nah, begitu diterima, Anda juga harus belajar. Terus harus cepat belajar dan sungguh-sungguh belajar. Ini pekerjaan tentang apa, kerjanya apa, performanya apa, ukuran kesuksesannya apa. Nah, Anda akan menjadi karyawan baik. Mudah-mudahan PKI-nya naik terus. Apa itu PKI? Pendapatan, karir, I-nya apa ya? Pendapatan, karir, I-nya idaman hati ya. Anda bisa nemu jodoh di sana ya. Oke, semoga sukses untuk Anda.